Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait tugas manajemen keuangan, yaitu analisis efisiensi keuangan PT Agro Mandiri Agribisnis berbasis rata nilai, yang beranggotakan oleh Muhammad Azmi Busro, Reni Natal Ginting, Flora Gracia, Naula Usama, dan Sitra Fida. Next. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, rantai nilai bisnis melibatkan kegiatan mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi produk ke konsumen. Agro Sejahtera masih menghadapi tingginya biaya pengolahan dan distribusi serta pembagian margin yang belum proporsional. Oleh karena itu, diperlukan analisis efisiensi keuangan berbasis rantai nilai pada Agro Sejahtera. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu rantai nilai agro sejahtera. Jadi di sini sudah ada gambarannya ya, dari petani singkong ke konsumen. Nah, petani singkong ini merupakan hulunya. Jadi petani akan menanam, akan merawat, dan akan memanen singkong. Lalu menjual hasil panennya seharga Rp1.000 per kilogramnya ke Agro Sejahtera. Setelah dibeli oleh Agro Sejahtera, akan diserahkan ke pabrik pengolahan mereka. Disinilah singkong akan diolah menjadi tapioka melalui proses produksi. Untuk mengolah singkong ini sendiri menjadi tapioka akan memakan biaya Rp1.500 per kilogram singkong. Rasio konversinya, 1 kilogram singkong itu akan menghasilkan 0,25 kilogram tapioka atau seperempat kilogram. Jadinya butuh 4 kilogram singkong untuk 1 kilogram tapioka. Seperti itu. Lalu, pabrik pengolahan akan menjual tapiokanya ini ke distributor seharga Rp6.000 per kilogram tapiokanya. Seperti itu. Dan setelah distributor membeli tepung dari pabrik pengolahan, akan melakukan penyaluran tapioka ke retail dengan biaya distribusi sebesar Rp500 per kilogram tapiokanya. Jadi distributor ini akan menanggung biaya distribusi lalu dijual ke retail atau pengecer. Untuk konsumen akhir akan membeli produk jadinya, yaitu tepung tapiokanya itu senilai Rp8.000 per kilogramnya untuk sebagai bahan makanan ataupun untuk sebagai bahan industri. Berikutnya ada alur biaya dan penerimaan antar pelaku. Untuk arus biaya dari hulu ke hilir atau biaya yang dikeluarkan oleh antar pelaku, yang pertama, petani akan mengeluarkan biaya produksi petani, misalnya input, tenaga kerja, sewa lahan, sewa gudang mungkin, dan lain-lain. Dan untuk pabrik sendiri akan mengeluarkan biaya untuk membeli singkong, untuk biaya transport, dan biaya pengolahan di pabrik. Distributor akan mengeluarkan biaya, tentunya biaya distribusi ya, misalnya transportasi, tenaga kerja, penyimpanan, dan lain-lain. Nah, untuk konsumen sendiri akan mengeluarkan biaya untuk harga jual ke konsumen dan biaya retail atau pengecer. Berikutnya ada arus penerimaan dibalik dari hilir ke hulu. Konsumen akan menerima pembayaran dari konsumen atas produk tapioka. Berikutnya, distributor akan menerima pembayaran atas penjualan tapioka yang dijual oleh retail atau pengecer tadi. Berikutnya, untuk pabrik sendiri akan menerima pembayaran atas penjualan tapioka yang dilakukan oleh distributor. Dan petani akan menerima pembayaran dari pabrik atas singkong yang dijual oleh petani itu. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas ya, petani ini menjual singkongnya sebesar Rp1.000 per kilogram. Nah, untuk pabrik, tadi konversinya 1:4 dengan biaya produksi Rp4.000 untuk bahan bakunya. Dan untuk transportnya Rp800 dan untuk biaya pengolahannya yaitu Rp6.000. Jadinya Rp10.800 per kilogram tapiokanya. Untuk margin keuntungannya jadinya 6.000 dikurang 10.800. Jadi sebenarnya rugi 4.800 ya. Nah, untuk tingkat distributor
Total biayanya 6.000 untuk membeli produk dan 500 perak untuk distribusi. Jadinya 6.500 rupiah per kilogram tapioka. Penerimaannya 8.000 per kilogram tapioka. Margin keuntungannya Rp8.000 dikurang Rp6.500, jadi Rp1.500 keuntungannya. Tingkat konsumen akhir pengeluaran membeli produk Rp8.000 per kilogram tapioka yang tadi sudah disebutkan. Selanjutnya ada analisis biaya tambah dan margin pada PT Agro Sejahtera. Di sini poin pertama itu identifikasi titik-titik biaya utama pada perusahaan ini. Di sini kami membagi menjadi 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu ada di petani, di mana komponen biaya yang di petani itu ada pengadaan singkong dan nilainya adalah eh, Rp1.000 per kilogram dan untuk persentase nilainya adalah 31,25%. Selanjutnya ada pabrik pertama di mana komponen biaya si pabrik pertama ini yaitu transportasi bahan baku. Dan untuk nilainya yaitu Rp200 per kilogram dan persentasenya adalah 6,25%. Selanjutnya ada pabrik kedua di mana komponen biaya pabrik kedua ini adalah pengolahan singkong menjadi tepung tapioka. Dan untuk nilainya ada di Rp1.500 per kilogram dan persentasenya ada di 46,88%. Selanjutnya di tahapan terakhir itu ada di distributor. Untuk komponen biayanya ada di distribusi produk. Dan nilai biayanya itu ada Rp500 per kilogram dan persentasenya biayanya itu 15,63. Jadi total dari eh, titik biaya utama pada PT Agro Sejahtera ini ada di Rp3.200 per kilogram. Nah, biaya terbesar itu ada pada pengolahan singkong menjadi tapioka yaitu sebesar 1.500 per kilogram. Dan biaya terkecil ada di pabrik pertama yaitu menjadi transportasi bahan baku dengan nilai Rp200 per kilogram. Proses pengolahan menjadi titik biaya utama sehingga ini perlu menjadi fokus utama si perusahaan untuk meningkatkan efisiensi biayanya gitu. Selanjutnya ada di perhitungan margin nilai tambah. Di sini ada tiga yaitu ada di eh, margin petani, pabrik, dan juga distributor. Untuk yang pertama itu ada di petani. Untuk petani itu diketahui eh, petani itu menjual singkong sebesar Rp1.000 per kilogram. Maka untuk margin nilai tambah petani itu 1.000 dikurang RP0. Kenapa RP0? Karena si petani ini hanya langsung menjual apa namanya? Singkongnya dengan harga 1.000 tidak ada nilai tambah gitu. Jadi margin nilai tambahnya itu 1.000 per kilogram. Yang kedua ada pabrik. Untuk diketahuinya tuh di pabrik ini nilai outputnya kan per 1 kilogram itu 0,25 tepung tapioka dikali 6.000 yaitu yang dijual pabrik gitu. Jadi 1.500 untuk 0,5 dikali 6.000 yaitu 1.500 dan biaya input antaranya itu ada 1.000 ditambah 2.000 sama dengan 1.200. Maka untuk margin nilai tambah pabrik ini yaitu 1.500 dikurang 1.200 Rp300 per kilogram. Lalu yang terakhir ada di margin yang tambah distributor. Margin distributor itu per kilogram tepung tapioka yaitu 8.000 dikurang 6.000 dikurang 500 yaitu Rp1.500. Maka margin yang tambah distributor yaitu 1.500 dikali 0,25 hasilnya Rp3.375 per kilogram. Berdasarkan perhitungan marginal tambah ini, kita bisa lihat yang paling tinggi itu marginal tambahnya ada di petani sebesar Rp1.000 per kilogram. Distributor juga apa namanya yang kedua yaitu sebesar 375 per kilogram. Sedangkan pabrik itu memperoleh nilai tambah itu yang paling kecil sebesar 300 per kilogram. Ini menunjukkan bahwa kalau si eh, nilai tambah terbesar itu berasal dari penyediaan bahan baku gitu. Sementara kontribusi pabrik bisa dibilang masih terbilang cukup rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan dalam proses pengolahannya. Selanjutnya ada di perbandingan kontribusi nilai tambah antar pelaku. Di sini yang pertama itu ada pelakunya petani. Untuk nilai tambah yang didapat petani itu ada di 1.000. Untuk perhitungan kontribusi ini rumusnya adalah nilai tambah dikurang total dari nilai tambah setiap semua pelaku. Jadi 1.000 dikurang 1.000 per 1.675 dikali 100% hasilnya kontribusi dari si petani adalah 59,70%. Lalu yang kedua ada pabrik. Untuk nilai tambah pabrik ini ada di
300, maka perhitungan kontribusinya yaitu 300 per 1675 dikali 100%, maka untuk kontribusi pabrik yaitu 17,91%. Dan yang terakhir ada kontribusi nilai tambah si distributor. Untuk nilai tambah distributor ada di 375. Maka perhitungan kontribusinya 375 dibagi 1675 dikali 100%. Dan kontribusinya ada di 22,39%. Berdasarkan tabel ini juga kita bisa lihat kalau yang paling gede itu sudah pasti ya petani ya, yaitu 59,70% dari total nilai tambah rantai di PT Agro Sejahtera ini. Kontribusi yang kedua itu yang besar itu ada di distributor yaitu sebesar 22,39%, dan yang terkecil ada di pabrik yaitu 17,91%. Hal ini itu menunjukkan bahwa kalau si penilaian bahan baku ini merupakan sumber nilai tambah gitu terbesar dalam rantai nilai PT Agrojaya Sejahtera ini. Ketika itu seluruh perhitungannya disetarakan pada basis 1 kilogram singkong. Selanjutnya, simulasi pembagian margin terintegrasi. Nah, terdapat tiga pelaku, yaitu petani, pabrik, dan distributor. Untuk total biaya dari petani yaitu 1.000, dan pabrik 1.700, dan distributor 500. Didapat hasil total keseluruhan yaitu 3.200. Nah, untuk perhitungan kontribusi, ini didapat dengan rumus total dibagi dengan total biaya dan dikali dengan 1%. Nah, untuk nilai kontribusi petani itu sebesar 31,25%, pabrik 53,13%, dan distributor 15,62%. Nah, dengan total keseluruhan 100%. Berdasarkan tabel 3, pabrik memiliki kontribusi biaya terbesar yaitu 53,13, dan total biaya rantai nilai agro sejahtera. Tingginya kontribusi biaya tersebut disebabkan oleh biaya pembelian bahan baku, transportasi, dan proses pengolahan singkong menjadi TPOK. Sementara itu, kontribusi biaya petani sebesar 31,25% dan distributor sebesar 15,62%. Next. Baik, untuk selanjutnya di sini kita masuk ke bagian analisis efisiensi distribusi yang dimana biaya distribusi realnya itu ada di Rp500 per kilogram tapioka, yang mana hal tersebut itu setara dengan 6,25% dari harga jual akhir. Nah, untuk akar masalah utama dari PT Agro Sejahtera ini yaitu jalur logistik konvensional yang belum efisien sehingga memicu penumpukan titik biaya di lini hilir. Inefisiensi ini dipicu oleh 3 komponen beban logistik utama. Yang pertama adalah transportasi fisik, yang dimana ini sangat sensitif terhadap rute perjalanan, konsumsi BBM, dan depresiasi armada. Lalu yang kedua adalah biaya penanganan gudang, yang dimana terkait bongkar muat, terus juga proteksi mutu tapioka terhadap resiko kelembapan. Lalu yang ketiga adalah biaya administrasi manual yang rentan memicu asimetri informasi pasar antar pelaku ekonomi. Nah, guna mengatasi tantangan tersebut, kelompok kami sudah merumuskan strategi efisiensi berbasis teknologi digital dengan target reduksi biaya minimal 10% atau menghemat sebesar Rp50 per kilogram. Target ini tentunya dicapai melalui 3 pilar transformasi teknologi. Yang pertama adalah AI-based route optimization untuk penentuan rute dinamis real-time guna menekan waktu tempuh dan BBM. Lalu yang kedua adalah platform e-logistics, yang dimana ini untuk konsolidasi muatan terpadu demi mengeliminasi resiko armada kembali dalam keadaan kosong atau empty miles. Lalu yang ketiga adalah blockchain traceability berupa sistem pelaporan bersama yang aman untuk transparansi data stok sekaligus memitigasi potensi konflik horizontal nantinya. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke simulasi dampak efisiensi distribusi yang dimana sudah terdapat tabel yang komponen analisis keuangan seperti harga jual konsumen akhir, harga jual tapioka ke distributor, biaya distribusi hingga margin keuntungan distributor, yang kondisi awal berdasarkan dari soal sebelum efisiensi yaitu bisa dilihat di kolom yang kedua. Lalu yang selanjutnya setelah kondisi simulasi atau setelah efisiensi di digital 10%. Nah, untuk dampak ekonomi realnya, untuk yang harga jual ke konsumen akhir ini tetap ya teman-teman. Jadi stabilitas harga pasar ini tetap terjaga, dan juga harga jual tapioka ke distributor juga tetap, dan penerimaan dari pabrik tentunya stabil. Lalu jika kita lihat dari biaya distribusi, ini ada efisiensi yang dimana pemotongan atau penghematan pengeluaran sebesar Rp50 per kilogram.
Lalu selanjutnya di sini ada margin keuntungan distributor yang dimana awalnya ini sebesar Rp1.500 per kilogram, naik sebesar 3,33% menjadi Rp1.550 per kilogram. Nah, kalau misalkan kita lihat melalui pendekatan supply chain finance, surplus keuntungan sebesar Rp50 tadi ini tidak boleh dinikmati oleh distributor sendiri. Dana ini juga memberikan ruang gerak strategis bagi korporasi melalui dua skenario rekomendasi, yaitu skenario A dan skenario B. Baik, selanjutnya ada rekomendasi sistem keuangan terintegrasi. Baik, berdasarkan hasil analisis sebelumnya ya, ditemukan bahwa pembagian manfaat ekonomi dalam rantai nilai agrosejahtera itu masih belum optimal. Nah, oleh karena itu kami merekomendasikan penerapan sistem keuangan yang terintegrasi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan juga koordinasi antar pelaku rantai nilainya. Nah, dari rekomendasinya ini kami mengusulkan bahwa agrosejahtera perlu menerapkan sistem keuangan terintegrasi berbasis e-logistik, share reporting, dan juga blockchain untuk menghubungkan petani pabrik dan distributor dalam satu platform. Sistem ini meningkatkan transparansi transaksi, mendukung efisiensi distribusi sehingga 10% atau setara dengan Rp50 per kilogramnya, serta membantu mengurangi ketimpangan manfaat ekonomi antar para pelaku. Nah, selanjutnya ada strategi yang kami susun, yaitu ada 3 strategi ya. Lanjut ke shared reporting, ini adalah strategi pertama. Jadi, dengan adanya shared reporting ini memudahkan agrosejahtera dalam mengintegrasikan laporan keuangan petani, pabrik, distributor, sehingga evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Jadi manfaat utamanya adalah perusahaan dapat lebih cepat mengidentifikasi ya sumber inefisiensi serta mengambil keputusan berdasarkan data yang sama dan lebih akurat seperti itu. Terus yang kedua, ada transparansi keuangan antar pelaku. Jadi transparansi keuangan antar pelaku ini bisa membantu agrosejahtera meningkatkan kepercayaan antar pelaku melalui keterbukaan informasi biaya mereka, harga, dan juga margin dalam rantai nilai. Hal ini penting karena dapat meningkatkan kepercayaan ya antar pelaku seperti yang tadi. Terus dapat mengurangi asimetri informasi atau ketidaksesuaian informasi serta bisa membantu perusahaan dalam melakukan pengawasan dan juga pengambilan keputusan mereka seperti itu. Terus yang ketiga, pengurangan konflik antar pelaku. Nah, sistem ini yang terintegrasi ini dapat mengurangi kesalahpahaman terkait transaksi dan juga pembagian manfaat sehingga kerjasama antar pelaku menjadi lebih harmonis dan berkelanjutan. Bagi agrosejahtera, kondisi ini akan memperkuat kerjasama antar petani dan pabrik dan distributor mereka sehingga operasional rantai nilai menjadi lebih lancar dan juga berkelanjutan seperti itu. Nah, kita masuk ke kesimpulan presentasi. Analisis rantai nilai PT Agrosejahtera menunjukkan pabrik pengolahan menanggung 53,13% biaya dan mengalami defisit Rp4.800 per kilogram tapioka. Nilai tambah terbesar itu didapatkan oleh petani yaitu sebesar 59,7%, hampir 60% ya, dan disusul oleh distributor yang menikmati sebesar 22,39%. Untuk mengatasi inefisiensi dan asimetri informasi, perusahaan melakukan pengimplementasian transformasi digital melalui e-logistik, shared reporting, dan blockchain yang berhasil memangkas biaya distribusi sebesar 10%, yaitu Rp50 ya per kilogramnya, yang kemudian dapat dialokasikan sebagai subsidi silang atau penurunan harga untuk meningkatkan daya saing produk. Nah, untuk sarannya, lakukanlah restrukturasi margin, jadi tinjau harga jual tapioka ke distributor, dan alokasikan penghematan logistik sebagai subsidi silang untuk mengurangi defisit pabrik. Yang kedua, kembangkan digitalisasi logistik. Terapkanlah AI-based route optimization
dan e-logistics untuk optimalkan rute pengiriman dan konsolidasi muatan. Dan yang terakhir, kembangkan lagi sistem keuangan terintegrasinya. Gunakan shared reporting berbasis blockchain untuk transparansi biaya dan transaksi dari hulu ke hilir, sekaligus kurangi konflik horizontal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu analisis penerapan fintech digital finance pada agribisnis jagung di Mitra Tani Farm. Untuk latar belakangnya, perkembangan teknologi digital mendorong munculnya fintech dalam sektor agribisnis untuk membantu petani memperoleh akses modal dan pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Salah satu platform fintech agribisnis di Indonesia adalah Tani Farm yang menyediakan pembiayaan usaha tani melalui sistem crowdfunding. Namun, fintech agribisnis juga memiliki risiko seperti gagal bayar dan adanya literasi digital petani, sehingga diperlukan analisis penerapan fintech pada perintah Tani Farm. Nah, perbandingan biaya modal itu ada dua, yaitu Tanifan dan Core Bank BNI. Melalui Tanifan dan Core Bank BNI. Nah, untuk komponen modal awalnya itu sama-sama 500 juta pada Tanifan dan Core Bank BNI. Nah, sistem pembiayaannya, Tanifan ini menggunakan crowdfunding, sedangkan Core Bank BNI ini menggunakan Serikang. Untuk tingkat pengembaliannya, Tanifan menggunakan ROI 20% dan Core Bank BNI ini bunga 6% per tahun itu setara dengan 3%. Periode pembayaran itu sama-sama 6 bulan. Nah, untuk biaya modalnya ini, Tanifa ini menghasilkan 60 juta dari 500 juta dikali dengan 12%. Sedangkan Kurban BNI ini 15 juta didapat dari 500 juta dikali dengan 3%. Nah, jadi untuk total pengembaliannya dari Tanifa ini sebesar 560 juta, sedangkan dari Kurban BNI yaitu 515 juta. Nah, untuk analisis perbandingan biaya modalnya, Kurban BNI ini lebih efisien karena biaya modal hanya 15 juta. 3% untuk 6 bulan dengan total pengembalian sebesar 515 juta. Nah, Tanifan ini memiliki biaya modal lebih tinggi yaitu 60 juta dari 12% dengan total pengembalian 560 juta. Nah, Kur ini lebih cocok bagi petani yang memenuhi syarat perbankan, sedangkan Tanifan menjadi alternatif bagi petani yang membutuhkan akses modal lebih fleksibel dan cepat. Berikutnya, saya akan membahas tentang simulasi arus kas kelompok tani. Yang pertama, ada pencatatan transaksi operasional. Kita bisa lihat di sini ada tabel laporan arus kas transaksi harian Mitra Tani Farm periode 2026 yang dicatat dari tanggal 1 bulan 1 2026 hingga dengan tanggal 30 bulan 6 2026. Nah, yang pertama ada pemasukan modal sebesar 500 juta rupiah. Jadi saldo kasnya juga ditulis 500 juta rupiah. Setelah itu, modalnya dipakai untuk membeli benih yang pertama, yaitu senilai 100 juta rupiah yang menyisakan saldo kasnya 400 juta. Berikutnya disusul oleh pembelian pupuk dan pestisida, yaitu 150 juta yang menyisakan 250 juta rupiah. Berikutnya ada tenaga kerja senilai 50 juta rupiah yang menyisakan 200 juta rupiah. Ada pembelian pupuk pestisida lagi, yaitu senilai 20 juta rupiah yang menyisakan saldo kasnya 180 juta rupiah. Berikutnya disusul lagi oleh pemberian gaji tenaga kerja 50 juta rupiah yang menyisakan 130 juta rupiah. Berikutnya ada operasional lain 30 juta rupiah yang menyisakan 100 juta rupiah. Disusul lagi oleh operasional lain yaitu 10 juta rupiah yang menyisakan 90 juta rupiah. Dan ada pemberian gaji lagi yaitu sebesar 20 juta rupiah yang menyisakan 70 juta rupiah. Berikutnya ada pendapatan panen jagung nih. Pendapatannya ini mendapatkan pemasukan 700 juta rupiah. Nah, jadinya saldo kasnya itu ada 770 juta rupiah.
Kelompok tani memulai siklus budidaya dengan modal awal 500 juta yang tadi saya sudah sebutkan, lalu mengalokasikan ke benih, pupuk pestisida, tenaga kerja, dan operasional lainnya. Dan hasil akhirnya itu ada di 70 juta rupiah. Lalu baru deh mereka mendapatkan pendapatan panen jagung yaitu 700 juta rupiah. Jadi 700 ditambah dengan 70 sisa dari kas tadi yaitu jadi 770 juta rupiah. Seperti itu. Sebaiknya mencatat transaksi secara real time, memisahkan kas usaha dan pribadi, menganalisis pos pengeluaran terbesar, serta selalu memperbarui saldo kas agar kondisi keuangan selalu transparan. Berikutnya ada cash flow dari kelompok tani. Di bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Saldo awalnya tadi sudah disebutkan kalau 500 juta. Nah, pengeluarannya itu untuk Januari ada 270 juta yang menghasilkan 230 juta saldo akhir. Lalu untuk Februari itu dipakai sebesar 80 juta rupiah yang menghasilkan 150 juta rupiah. Di Maret ada 150 juta rupiah lalu dipakai sebesar 10 juta rupiah dan saldo akhirnya jadi 140 juta rupiah. Nah, untuk April ini sendiri tidak ada pengeluaran. Dilanjut Mei, ada pengeluaran sebesar 20 juta rupiah, jadi sisanya 120 juta rupiah. Di Juni, yaitu saldo awalnya 120 juta rupiah. Lalu ada pemasukan dari hasil panen jagung tersebut sebesar 700 juta rupiah ya, yang tadi. Dan jadilah di Juni ini saldo akhirnya 120 juta rupiah ditambah 700 juta rupiah yang menghasilkan 820 juta rupiah di akhir musim. Pergerakan kas kelompok tani jagung satu musim, modal awal 500 juta, pengeluaran bulanan mulai dari Januari ke Mei, itu totalnya 380 juta rupiah. Lalu saldo akhirnya jadinya 820 juta rupiah. Untuk menghasilkan keuangan tertib, catatlah transaksi rutin dengan Excel atau buku warung. Perbarui data mingguan, pisahkan jenis pengeluaran, dan tampilkan kas bulanan sebagai grafik ya, supaya mudah untuk dipantau kenaikan atau penurunannya. Jadi untuk cash flow ini sendiri, pola arus kasnya ada di bulan 1 sampai 5 defisit 440 juta. Titik kritisnya ada di bulan 5, defisit tertinggi, yaitu modal kerja 440 juta. Likuiditasnya panen bulan 6, yaitu kas positif jadi 250 juta. Efisiensi biaya pengeluaran 440 juta, jadi rasio efisiensinya 62,86%. Jadi siapkanlah modal sebelum panen, fokus biaya utamanya, pakai surplus untuk usaha, dan catat kas rutin pakai aplikasi digital seperti yang tadi disebutkan Excel atau buku warung. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan masuk ke simulasi crowdfunding dan blockchain, yang dimana yang pertama itu ada kontribusi investor crowdfunding yang skema pembiayaan memfasilitasi penghimpunan dana sebesar 500 juta rupiah dari 1.200 investor mikro dalam 14 hari, tentunya untuk budidaya 100 hektar jagung. Yang pertama kita hitung dulu rata-rata kontribusi yang dimana 500 juta rupiah dibagi dengan 1.200 investor yang menghasilkan sebesar 416.666 per investor. Lalu yang selanjutnya adalah simulasi tokenisasi blockchain, yang dimana konversi hak keuangan real hasil panen menjadi instrumen digital guna memitigasi asimetri informasi. Untuk yang pertama ini ada nilai per token yaitu Rp100.000. Yang total supply-nya 5.000 token dan masa tenor kontraknya itu selama 6 bulan. Baik, untuk selanjutnya di sini kami akan masuk ke simulasi dividen dan hak klaim investor, yang dimana bisa dilihat pada tabel di bawah sini dengan kategori investor itu dari investor mikro A hingga dengan investor maksimum, yang dimana ini tuh merupakan simulasi yang kami buat berdasarkan dari
permintaan di soal borang praktikum. Dengan satu token seharga Rp100.000 dengan keuntungan atau dividen 12% yaitu Rp12.000 per token. Nah, tujuan kami membuat contoh ini adalah untuk menunjukkan bahwa sistem ini sangat adil, di mana investor kecil yang cuma membeli satu token seperti investor mikro A ini tetap dapat bagi hasil yang persentasenya sama dengan investor maksimum yang membeli 50 token. Secara keseluruhan, dari investor 1.200 investor ini, terkumpul 5.000 unit token yang sama dengan modal Rp500 juta. Setelah masa panen, total keuntungan ini yang dibagikan adalah sebanyak Rp60 juta, sehingga total uang yang dikembalikan ke seluruh investor adalah Rp560 juta. Nah, bagaimana sih uang 560 juta ini dibagikan? Nah, caranya itu dengan otomatisasi smart contract. Jadi, begitu omset penjualan panen kita sebesar Rp700 juta masuk ke dompet digital sistem, sistem tentunya akan otomatis mengunci dan langsung mentransfer uang modal plus dividen tadi ke dompet digital masing-masing investor tanpa perlu proses manual lagi. Nah, otomasi sistem memangkas perantara pembayaran, menekan transaction cost, serta mengeliminasi moral hazard dan asimetri pelaporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini membuktikan kalau investasi agribisnis bisa dibuat sangat aman, transparan, dan bisa dijangkau oleh modal kecil sekalipun. Oke, selanjutnya ada analisis inklusi keuangan digital. Di sini dibuat dalam analisis SWOT untuk pengeluaran vintage agribisnis. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Jadi, poin pertama itu akses pembiayaan lebih cepat dibanding lembaga keuangan konvensional. Sudah sangat jelas karena ini menggunakan teknologi di mana di mana apa namanya bisa di mana saja diakses gitu yang tidak memerlukan regulasi yang ribet dibandingkan lembaga keuangan yang konvensional. Selanjutnya ada modal dapat dihimpun dari banyak investor melalui crowdfunding yang ini membuat para petani itu eh, apa namanya buat meminjam modal itu lebih besar gitu karena dari banyak investor. Lalu yang ketiga ada biaya pembiayaan relatif lebih kecil karena fintech ini juga membuat apa namanya pembiayaan itu lebih relatif kecil dibanding eh, apa nam dibanding kebanyakan apa namanya anjing. Selanjutnya ada analisis inklusi keuangan digital. Di sini berbentuk analisis SWOT untuk Selanjutnya ada analisis inklusi keuangan digital pada vintage agribisnis. Di sini berbentuk analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan, di mana poin pertama itu ada akses pembiayaan lebih cepat dibanding lembaga keuangan konvensional dikarenakan fintech ini kan sudah menggunakan teknologi ya. Jadi dia tidak regulasinya tidak seribet lembaga keuangan konvensional. Jadi lebih cepat gitu. Lalu yang kedua ada modal dapat dihimpun dari banyak investor gitu kan. Jadi si para petani ini memiliki peluang yang lebih besar gitu untuk mendapatkan dana usahanya dari banyak investor. Lalu yang ketiga yaitu biaya pembiayaan relatif lebih kompetitif. Fintech ini juga menawarkan biaya pembiayaan relatif lebih kompetitif dibandingkan biaya kayak apa namanya kayak lembaga perbankan. Lalu yang keempat adalah mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan secara digital. Ini sebenarnya berkaitan dengan nomor satu tadi karena sudah menggunakan teknologi, jadi mudah digunakan untuk transaksi, untuk pencatatan keuangan gitu. Jadi tidak perlu lagi secara konvensional. Lalu ada poin kedua yaitu weakness atau kelemahan. Pertama, risiko gagal bayar akibat gagal panen atau kerugian usaha. Ini sudah sangat jelas karena kan lembaga agribisnis usaha agribisnis itu tidak bisa diprediksi gitu. Jadi bisa saja suatu saat itu ada gagal panen atau rugi usaha gitu yang dapat menyebabkan si investor itu si petani tidak bisa membayarkan keuangan pada investor. Lalu yang kedua literasi digital petani masih terbatas karena para petani ini rata-rata ya udah berumur, jadi literasinya masih sangat terbatas. Lalu ketiga, ketergantungan pada akses internet dan teknologi, dan yang keempat, tidak semua petani mampu menggunakan platform fintech secara optimal. Ini berkaitan dengan kayak umur dan juga pendidikan petani yang masih bisa dibilang rata-rata itu belum apa namanya melek gitu. Jadi mereka belum melek secara optimal di teknologi ini.
Lalu, poin ketiga ada opportunities ataupun peluang. Yang pertama itu pertumbuhan sektor agribisnis meningkatkan kebutuhan pembiayaan. Karena kan sektor agribisnis ini selalu terus bertumbuh gitu. Jadi, apa namanya, peluang untuk pembiayaan ini semakin besar gitu. Lalu yang kedua ada potensi pasar vintage pertanian masih sangat besar. Ini sudah berkaitan dengan nomor satu tadi. Lalu yang ketiga teknologi blockchain meningkatkan transparansi secara transparansi transaksi karena kan sudah menggunakan teknologi jadi dia sudah transparansi gitu tentang apa namanya pemasukannya pengeluarannya gitu. Lalu, kepercayaan investor dapat meningkatkan melalui sistem digital yang akuntabel. Karena kan berkaitan juga dengan poin nomor tiga, karena sudah transparansi, maka dapat meningkatkan kepercayaan investor. Lalu poin yang terakhir ada risk ataupun ancaman. Yang pertama, regulasi fintech ini masih terus berkembang. Ini dapat mempengaruhi operasional platform di masa depan jika suatu saat regulasinya itu bisa tiba-tiba berubah gitu. Lalu yang kedua risiko penipuan atau fraud dan penyalahgunaan data. Karena kan di apa namanya internet ini banyak sekali penipuan. Jadi apalagi yang menggunakan itu ini ya apa namanya petani yang notabene-nya dia belum paham secara optimal gitu. Misalnya petaninya belum paham secara optimal tentang penipuan gitu bisa saja mudah terkena penipuan ataupun penyalahgunaan data. Lalu yang ketiga ada ancaman keamanan cyber terhadap sistem digital. Nah ini harus diperhatikan karena banyak sekali ancaman-ancaman di zaman sekarang ini. Lalu yang terakhir ada ketidakpastian hasil pertanian dapat mempengaruhi kepercayaan investor. Nah berdasarkan analisis SWOT ini, fintech ini memiliki peluang besar gitu untuk meningkatkan akses pembiayaannya kayak kepada petani-petani. Namun dalam penggunaannya itu memerlukan kayak peningkatan literasi digital, keamanan data, regulasi yang memadai agar dapat berjalan secara optimal gitu, tidak hanya secara berat sebelah gitu, merugikan petani maupun merugikan yang membuat vintage gitu. Baik, selanjutnya ada rekomendasi pengembangan dalam vintage agribisnis, yaitu berupa yang pertama ada peningkatan efisiensi pembiayaan dalam bentuk peningkatan peningkatan efisiensi biaya, mengembangkan skema pembiayaan yang lebih kompetitif agar menarik lebih banyak para petani. Nah, hal ini penting karena petani ini biasanya kan lebih tertarik dengan modal yang paling menguntungkan dan juga tidak terlalu membebani usaha mereka. Jadi semakin efisien biaya yang dikeluarkan dari para petani atau yang ditawarkan, maka semakin besar juga peluang vintage untuk digunakan secara berkelanjutan. Terus yang kedua ada penguatan transparansi dan keamanan melalui blockchain dalam bentuk smart contract ya, untuk meningkatkan transparansi, keamanan transaksi, dan juga kepercayaan bagi para investor. Jadi bagi investor transparansi ini penting ya. Jadi seperti apa? Karena mereka bisa merasa lebih yakin bahwa dana yang diinvestasikan lebih baik dan dikelola dengan lebih baik juga. Jadi teknologi ini membuat seluruh transaksi menjadi lebih terbuka dan juga mudah buat ditelusuri. Yang ketiga ada peningkatan literasi digital dan juga keuangan petani dalam bentuk pemberian pelatihan, penggunaan vintage dan juga pengelolaan keuangan agar petani dapat memanfaatkan layanan digital secara optimal. Jadi karena itu peningkatan literasi digital itu pentingnya agar petani tidak hanya bisa menggunakan platform vintage, tetapi juga mereka paham cara mengelolanya dalam mengatur keuangan usaha secara lebih baik lagi. Terus yang keempat ada penguatan mitigasi risiko melalui asuransi pertanian dalam bentuk mengintegrasikan vintage dengan asuransi pertanian untuk mengurangi risiko gagal panen dan juga gagal bayar. Jadi oleh karena itu diperlukan pelindungan nih atau dalam bentuk perlindungan tambahan agar si petaninya itu tetap dapat melanjutkan usahanya dan juga investor juga merasa lebih aman. Karena pertanian merupakan sektor yang paling sulit buat diprediksi karena faktor itu seperti cuaca, serangan hama, dan lain-lain seperti itu. Terus yang kelima ada penguatan monitoring dan pelaporan usaha tani dalam bentuk menyediakan sistem pelaporan usaha tani yang transparan agar para investor dapat memantau perkembangan dan juga secara berkala.
Jadi dengan adanya informasi perkembangan usaha yang yang dapat diakses dan yang dapat disampaikan secara berkala, investor dapat mengetahui kondisi proyek yang didanainya tanpa harus menunggu hingga panen selesai seperti itu. Terus selanjutnya ada kesimpulan. Vintage agribisnis menjadi alternatif pembiayaan yang memudahkan bagi para petani agar memperoleh akses modal melalui crowdfunding serta mendukung pengelolaan usaha tani yang lebih efektif dan juga terencana. Selain memperluas akses pembiayaan, pemanfaatan crowdfunding dan blockchain mampu meningkatkan transparansi, keamanan, dan transaksi dan kepercayaan investor terhadap sektor agribisnis. Namun, perkembangan vintage agribisnis masih menghadapi berbagai tantangan. Jadi, eh, perlunya adanya peningkatan kapasitas transparansi berbasis teknologi, peningkatan kapasitas pengguna, dan mitigasi risiko yang menjadi lebih baik agar vintage agribisnis dapat berkembang secara berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi para petani dan investornya. Untuk saran yang pertama, ada peningkatan literasi digital dan pengelolaan keuangan bagi para petani. Jadi, si petani ini perlu memahami penggunaan teknologi agar dapat memanfaatkan layanan vintage secara maksimal seperti itu. Terus yang kedua, meningkatkan efisiensi pembiayaan vintage agar lebih kompetitif. Jadi, biaya pembiayaan yang lebih kompetitif dapat meningkatkan minat bagi para petani. Yang ketiga, ada penguatan blockchain berupa mengembangkan blockchain untuk memperkuat transparansi dan keamanan transaksi, sehingga kepercayaan investor terhadap platform vintage ini menjadi semakin tinggi. Keempat, integrasi asuransi. Hmm, Keempat, ada mengintegrasikan vintage dengan asuransi pertanian untuk mitigasi resiko. Jadi, ini mungkin dalam bentuk kita sarankan dalam bentuk asuransi yang dapat membantu mengurangi dampak kerugian akibat gagal panen sehingga risiko bagi para petani dan juga investor menjadi lebih rendah. Kelima, memperkuat dukungan pemerintah melalui edukasi, infrastruktur, dan juga regulasi. Dalam bentuk dukungan pemerintah yang diperlukan untuk memperluas akses teknologi serta menciptakan ekosistem vintage yang aman dan berkelanjutan. Dengan penerapan saran tersebut, vintage agribisnis diharapkan dapat berkembang lebih baik optimal serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi para petani Indonesia. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.